Peran saksi dalam sidang perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang hidup dalam masyarakat beradab, kita seringkali dihadapkan pada realitas yang tidak selalu mudah, termasuk dalam hal yang paling sensitif seperti perceraian. Hari ini, kita akan membahas peran yang penting dalam proses perceraian menurut ajaran Islam, yaitu peran saksi. Pada dasarnya, perceraian dalam Islam adalah langkah yang diambil sebagai upaya terakhir setelah segala usaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tidak membuahkan hasil. Namun, penting untuk diingat bahwa perceraian bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sembarangan. Ada prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah keberadaan saksi dalam proses perceraian. Saksi-saksi ini hadir untuk memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan. Untuk itu, saksi haruslah orang yang mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam kemelut rumah tangga antara penggugat atau tergugat ataupun pemohon atau termohon. Menjadi saksi dalam Islam, termasuk dalam proses perceraian, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat-syarat menjadi saksi dalam Islam. Yang pertama, Muslim, saksi harus beragama Islam. Non-Muslim tidak diizinkan menjadi saksi dalam proses hukum Islam. Yang kedua, baligh, saksi harus sudah mencapai usia baligh, yaitu usia dewasa menurut hukum Islam, yang umumnya berkisar antara 12 hingga 15 tahun, tergantung pada kondisi individu. Yang ketiga, adil, saksi harus memiliki reputasi yang baik dan dianggap adil dalam masyarakat. Mereka tidak boleh terkenal karena berbuat dosa besar atau melakukan pelanggaran syariah yang serius. Yang keempat, berakal, saksi harus memiliki kapasitas intelektual atau kecerdasan untuk memahami dan mengingat peristiwa yang mereka saksikan. Yang kelima, memiliki kemampuan, saksi harus hadir secara langsung di tempat kejadian atau kejadian yang disaksikan dan mampu memberikan kesaksian secara jujur dan berdasarkan pengamatan mereka sendiri. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dalam proses hukum Islam adalah kuat dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Ketika menjadi saksi dalam perceraian, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. 1. Berpikir subjektif, cobalah untuk tetap objektif dan jujur dalam memberikan kesaksian. Hindari memberikan pendapat pribadi yang tidak relevan dengan fakta yang diajukan. 2. Berbohong atau memanipulasi fakta, kesaksian haruslah jujur dan akurat. Berbohong atau mengubah fakta dapat berdampak buruk pada proses hukum dan integritas Anda sebagai saksi. 3. Terlibat emosional, perceraian seringkali memicu emosi yang kuat, tetapi penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi saat memberikan kesaksian. 4. Mengungkapkan informasi yang tidak relevan, fokuslah pada fakta yang diminta oleh pengacara atau hakim. Hindari memberikan informasi yang tidak relevan atau tidak diminta, karena hal ini bisa membingungkan atau mengganggu proses pengadilan. 5. Diskusi dengan pihak lain setelah memberikan kesaksian. Hindari untuk membahas detail kesaksian Anda dengan pihak lain, terutama dengan pihak yang terlibat dalam kasus perceraian tersebut. 6. Menyebarluaskan informasi secara tidak semestinya. Informasi yang Anda ketahui dari persidangan sebaiknya tidak disebarluaskan secara tidak semestinya atau di media sosial. Menjadi saksi dalam kasus perceraian adalah tanggung jawab serius. Pastikan Anda memahami pertanyaan dengan baik sebelum menjawab dan memberikan kesaksian yang dapat dipercaya dan jujur. Dalam Islam, saksi memiliki peran yang sangat penting dalam mengukuhkan proses hukum, termasuk dalam masalah perceraian. Mereka hadir untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil, serta untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan mengikuti aturan yang benar. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa perceraian adalah salah satu hal yang sangat dihindari dalam agama Islam. Namun sebagai manusia,
kita harus menghadapi realitas bahwa dalam beberapa kasus, perceraian tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, mari kita ikuti prosedur yang ada dengan penuh kesadaran dan pengertian akan keputusan yang kita ambil. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian hidup, dan semoga Allah senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.